Tim SAR gabungan masih fokus pada pembongkaran masif pada titik runtuh dengan alat berat. Hal ini dilakukan agar mempercepat proses evakuasi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV, Arbida Donusmito dari lokasi kejadian. Selamat siang Arbida. Arbida, jadi bagaimana perkembangan terkini proses evakuasi yang sedang dilakukan di sana? Ya, selamat siang Jason dan juga pemirsa. Untuk proses evakuasi memang hari ini masih terus dilakukan, bahkan 24 jam begitu ya sejak terjadinya robohnya Ponpes Al-Qasimi ini pada hari Senin hingga saat ini evakuasi masih terus dilakukan. Sudah masuk hari ke-6 evakuasi, dan ini juga sudah mengerahkan sejumlah alat berat, ada 3 jenis, diantaranya ada kren dan juga eskavator begitu yang dikerahkan untuk membongkar kemudian untuk mengangkat puing-puing bangunan. Dan pemirsa, dan hari ini juga dari Kepala BNPB ini menyebutkan fokus utama dari proses evakuasi ini adalah secara pembersihan yang secara masif di titik runtuh, yang mana titik runtuh ini terdeteksi adanya korban di dalamnya begitu ya, dan diprediksikan ada korban di dalamnya, dan ini sudah terdeteksi oleh tim rescue gabungan, yang mana sebelumnya memang secara asesmen diketahui ada dari pihak Basarnas diketahui ada 15 titik, sebelumnya ada 12 titik yang sudah dibongkar begitu ya, yang ditemukan korban. Sisanya ini memang masih terus di evakuasi di titik-titik tersebut, tapi ini memang tidak menutup kemungkinan titiknya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu peninjauan. Nah pemirsa, di titik ini tempat saya berdiri ini juga adalah posko SAR gabungan. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Jason dan juga pemirsa, bagaimana situasi dan juga kondisi yang ada di sini. Ini adalah bangunan kelas yang ada di Ponpes Al-Qasimi yang digunakan sebagai tempat menunggunya keluarga, yang tentunya dapat kami rasakan begitu ya, perasaan cemas, sedih yang kami bisa lihat dari raut wajah para keluarga yang menunggu di sini, bahkan sejak hari Senin hingga hari ini. Artinya total mungkin sudah 5-6 harian mereka menunggu di sini untuk menunggu kepastian bagaimana anak mereka yang masih dinyatakan hilang begitu pemirsa. Meskipun begitu, mereka sebelumnya harap-harap cemas, yang terpenting yang mereka inginkan adalah bagaimana kabar saat ini, karena mereka sudah mengikhlaskannya. Berikutnya dari juru kamera kami, Nur Ihsan, akan menunjukkan ini adalah data pemirsa, data dari posko yang menunjukkan bagaimana sektor operasinya, lalu bagaimana bangunannya yang roboh dan lain sebagainya, dan juga rumah sakit rujukan. Dan selain itu di posko ini juga menunjukkan ada layar monitor yang ini oleh keluarga yang ada di sini, dan juga dari pihak tim SAR gabungan ini dimanfaatkan untuk menunjukkan bagaimana proses evakuasi ini berjalan. Dan ini pemirsa perlu ditekankan bahwa ini evakuasi ini berjalan selama 24 jam. Begitu, sehingga ini proses akan selesai jika memang evakuasi ini sudah selesai dilakukan, seluruh korban ini sudah ditemukan. Dan di hari ke-6 ini informasi sementara yang kami dapatkan adalah per hari Jumat kemarin ada 9 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sehingga totalnya adalah pemirsa dari hari sebelum-sebelumnya adalah 14 korban meninggal dunia. Nah ini data, jika tadi saya membicarakan data, ini di layar monitor yang berada di posko BPBD, di posko SAR gabungan ini menunjukkan adanya data yang menunjukkan luka berat, luka ringan, meninggal dunia tanpa luka. Jumlah yang ditemukan pemirsa ada 118. Namun rinciannya adalah dari 118 ini 104 dinyatakan selamat, kemudian 14 dalam kondisi meninggal dunia, kemudian 49 orang dinyatakan hilang. Nah ini memang yang difokuskan oleh tim SAR gabungan pada hari ini secara masif dengan alat-alat berat di titik runtuh untuk mencari ke-49 orang hilang tersebut. Namun lagi-lagi dari pihak tim SAR gabungan menekankan bahwa 49 orang ini tentunya ini belum pasti apakah mereka memang yang tertimbun di bawah runtuhan bangunan, karena 49 orang ini hanya disesuaikan dengan data yang ada di pondok pesantren. Dikarenakan berdasarkan dari kasus yang kemarin pemirsa, ketika ada satu anak masuk ke dalam daftar pencarian orang, ternyata di hari berikutnya orang tua siswa tersebut atau santri tersebut menyebutkan bahwa anaknya selamat begitu, sehingga yang tadinya masuk ke dalam daftar pencarian orang
kemudian dialihkan masuk ke dalam daftar selamat. Nah, tentunya ini kita masih terus mengupdate selalu begitu bagaimana proses dari evakuasi, dikarenakan memang kan kalau misalnya tadi kami sampaikan bahwa evakuasi kan pada pembersihan dan juga pembongkaran secara masif. Artinya pemirsa, ini seluruh alat berat ini juga nanti akan dikerahkan seperti kren, eskavator begitu ya, ekskavator, breaker. Namun lagi-lagi mereka tidak bisa digunakan secara bersamaan mengingat area yang tidak luas, sehingga untuk menggunakan ketiga jenis alat berat tersebut harus satu persatu. Tadi kami melihat tim Metro TV ke tempat robohnya atau lokasi di sekitar robohnya bangunan musala Pondok Pesantren Al-Qozidi ini. Namun memang kami tidak bisa mendekat karena areanya terbatas dan dihalangi oleh polis lain begitu ya. Tadi kami melihat ada lalu lalang truk pengangkut puing-puing, dan tentunya pembuangan puing-puing ini juga diletakkan pada area-area yang tidak dekat dengan struktur utama bangunan begitu. Dan tadi kami juga melihat bahwa ada crane begitu ya, kemudian ada eskavator yang tentunya ini nanti akan digunakan secara bergantian untuk membongkar, untuk mengangkut. Nah, kalau tadi dijelaskan bahwa oleh Kepala BNPB Pak Suharyanto ini menyebutkan akan difokuskan pada titik runtuh. Ini memang mengingat bahwa Basarnas sebelumnya menyebutkan bahwa ada 15 titik yang diidentifikasi begitu oleh tim SAR gabungan termasuk Basarnas. Kemudian 12 titik ini sudah disisir begitu ya oleh tim SAR gabungan dari hari Senin hingga hari keempat atau hari Kamis. Kemudian sisa titik lainnya adalah dilaksanakan di hari Jumat dan juga Sabtu ini. Namun kembali lagi ini titiknya akan terus bertambah mengingat seiring berjalannya evakuasi ini peninjauan-peninjauan yang terus dilakukan. Harapannya adalah untuk fokus utama pada pembongkaran, pembersihan ini ditemukan lebih banyak korban lagi begitu. Tidak seperti yang kemarin-kemarin, dikarenakan ini adalah harapan atau desakan dari keluarga juga begitu yang sudah menunggu lama dari beberapa hari lalu bahwa mereka ingin segera mengetahui bagaimana kondisi sanak keluarganya, anaknya begitu yang sampai saat ini belum kunjung ditemukan. Selain itu pemirsa, jika berbicara mengenai bagaimana kondisi keluarga dan juga tempat mereka menunggu, tadi Kepala BNPB menyebutkan bahwa nantinya keluarga yang menunggu di sini akan dialihkan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menunggu di sana dikarenakan proses identifikasi jenazah ini akan dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara seperti identifikasi oleh tim DVI begitu. Sehingga tadi juga kami melihat adanya sejumlah truk tagana yang membantu dalam proses dapur atau makanan begitu ya, ke distribusi makanan kepada warga. Ini tadi kami bertanya mereka berpindah dari sini ke Rumah Sakit Bayangkara. Berarti artinya pemirsa memang dialog ini sudah dilakukan dari pihak tim SAR gabungan kepada keluarga korban untuk nantinya berpindah ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menunggunya di sana, menunggu hasil identifikasi. Dan berbicara mengenai identifikasi, Jason dan juga pemirsa, ini tadi dikatakan bahwa ada sejumlah kendala di dalam identifikasi begitu ya, seperti untuk korban ini jenazah yang sudah dievakuasi karena usia anak sehingga mereka belum memiliki KTP dan belum memiliki data sidik jari, sehingga ini juga menyulitkan dan memakan waktu lama untuk di-matchkan gitu, pasangkan dengan data antemortem yang sudah dimiliki dari orang tua santri atau wali santri. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada update terbaru akan kami sampaikan kepada Anda. Kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Arbida Donosmito atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.